Halo, Assalamualaikum Sobat Reseller yang lagi ada di rumah, yang lagi ngantor, yang lagi nyempetin waktunya untuk nonton acara kita hari ini. Nah, balik lagi bareng aku Sandi Syaputra yang akan kembali lagi ngobrol-ngobrol bareng reseller-reseller yang insya Allah membagikan um, membagikan inspirasi, cerita-cerita yang luar biasa untuk dibagikan kepada kita semua. Nah, balik lagi dengan acara hari ini yaitu ngobrol bareng reseller. Nah, hari ini juga alhamdulillah kita udah kedatangan salah satu reseller yang sangat luar biasa, energinya luar biasa. Nah, beliau ini salah satu reseller yang ada di Jawa Timur, khususnya Malang. Mana nih reseller-reseller Malang? Nah, jadi reseller ini akan membagikan kisah-kisah ataupun cerita inspiratif, tips dan trik yang insya Allah bermanfaat untuk reseller-reseller yang lagi sedang berjuang gitu. Langsung saja, nggak usah lama-lama, panggilkan ini dia reseller dari Malang, Ibu Dia. Halo Bu Dia. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi Bu. Oke, Ibu Dia, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Masya Allah, luar biasa. Ibu, makasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga sampai dengan ngobrol-ngobrolnya selesai, kita semua mendapatkan cerita dari Bu Dia yang luar biasa. Menjadi motivasi untuk kalian yang nonton video ini. Gitu. Oke, siap Mas Sandi. Oke, Bu Dia. Kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh nih, Bu Dia kenalan dulu. Bu Dia tuh dari mana, terus kegiatan sehari-harinya apa, backgroundnya lah. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Dia, saya reseller Evermost dari Malang. Tepatnya saya tinggal di Singosari, Kabupaten Malang. Keseharian saya bekerja sebagai PNS di pemerintah Kabupaten Malang. Saya gabung Evermost ini baru aktif per September 2023. Oke, gabungnya di September 2023 atau aktifnya tuh? Baru aktifnya di September 2023. Jadi sebelumnya saya pernah gabung, cuma lama saya nggak aktif, baru mulai aktif per September 2023 itu. Oke, nah kalau tadi aktifnya baru di bulan September 2023, kurang lebih mau hampir setahun. Kira-kira apa yang membuat Ibu sampai memutuskan akhirnya untuk fokus nih di bulan September itu? Jadi motivasi saya gabung dengan Evermost itu, selain saya juga ingin cari kegiatan yang positif di sela-sela kesibukan saya juga ingin dapat penghasilan tambahan dengan tertarik dengan konsep pengembangan UMKM-nya dan berbasis Islami. Dan ternyata ketika gabung dengan dan aktif di Evermost, banyak kemanfaatan yang bisa saya dapat. Jadi kita jualan, kita nggak perlu pusing, kita mikirin packing, mikirin untuk kita kirim produknya, semuanya sudah dibantu sama Evermost. Oke, siap. Jadi mulai dari itu akhirnya di tengah kesibukan Ibu sebagai PNS di pemerintahan, terus masih gabung dan alhamdulillah sudah hampir menuju 1 tahun bareng-bareng sudah aktifnya. Nah, kira-kira cara Bu Dia sendiri untuk ngebagi waktu, ngeprioritasin pekerjaan utama sama menjadi reseller Evermost itu gimana Bu membagi waktunya? Kalau saya, karena saya juga tidak ingin mengganggu pekerjaan saya, jadi saya juga harus prioritas. Jadi di mana pagi sebelum saya memulai pekerjaan, di jam kerja saya itu saya menyempatkan untuk posting tiap pagi. Kemudian setelah pekerjaan selesai, setelah jam pulang kerja, saya nyempatin posting lagi di sekitar sore, sekitar 3:30, jam 4 sampai nanti ada beberapa waktu lagi di sekitar di maghrib jam 6, kemudian saya posting lagi sekitar jam 8 sampai jam 9 malam.
Itu harus disempatkan, harus istiqomah untuk posting karena itu kunci kesuksesan kita. Kunci kita tahap awal untuk kita membranding orang bahwa tahu bahwa kita sebagai reseller dan kita jualan online. Ya, setuju banget. Jadi secara nggak langsung Budia sendiri udah ada rutinitas atau habit yang emang konsisten dulu nih, baru pagi harus nyiapin apa, terus jeda sedikit siang harus ada prioritas untuk posting apa, sampai malam juga. Dan satu poin penting yang Sandi dapat, Budia tuh berarti udah tahu cara nge-branding kita untuk orang tuh tahu nih kalau kita tuh sebenarnya ada bisnis yang bisa orang tertarik untuk gabung sama kita gitu, ataupun membeli produk kita gitu ya. Oke, betul banget Mas Andi. Jadi yang penting dalam tahap awal itu kita berusaha membranding. Orang tahu bahwa kita itu jualan online, kita sebagai reseller. Tentunya di tahap awal itu memang tidak mudah untuk membentuk branding itu. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tentunya menjadi satu hal yang sulit untuk kita melakukan istiqomah itu. Tapi saran saya dan teman-teman reseller semua tetap semangat. Jadi setiap hari kita harus posting dan kita harus punya waktu-waktu tertentu kita posting produk kita. Kemudian kita tetapkan juga misalkan dalam satu hari itu kita posting, misal kalau saya misalkan bisa 3 kali posting atau 4 kali posting. Dalam setiap postingan itu kita posting produk yang berbeda. Jadi kita tentukan, misalkan kalau pagi kita posting produk minuman kesehatan, sore kita posting, kebetulan saya juga menjalankan arisan emas, sore saya posting untuk update harga emas, maghrib saya posting untuk fashion muslim, nanti malam lagi saya posting untuk home living gitu. Jadi dalam setiap setiap hari kita harus punya planning, kita harus punya perencanaan, kita mau posting apa besoknya, dan kita berusaha membranding teman kita, tetangga kita, bahwa kita ini jualan online, kita jual produk apa saja, seperti itu. Itu yang di tahap awal berusaha untuk istiqomah, walaupun mungkin orang hanya lihat aja tanpa tanya, atau orang mungkin nanya, tapi pada akhirnya nggak jadi pesen, ya tetap harus semangat, tetap harus posting terus. Saya yakin suatu saat ketika orang yang lihat postingan kita itu mungkin pada saat ini mereka belum membutuhkan barang itu, tapi nanti suatu saat ketika mereka membutuhkan barang itu pasti mereka akan menghubungi kita. Cari kita. Ya, setuju banget Budia. Konsep Budia udah matang banget walaupun aktifnya mulai dari September 2023. Nah, yang Sandi dengar juga nih dari tim community, kalau Budia itu sendiri ada dulu nih sempat ada usaha offline ya Bu? Ya betul. Oke, mungkin mulai dari sana ya, cara berpikir bisnisnya tuh udah dapet. Jadi kayak masalah branding, ngebagi waktu, sampai dengan apa aja produk yang harus diposting itu udah matang lah, udah tahu. Sampai akhirnya ibu pun berpikir untuk gimana caranya orang datang kepadaku, mereka bisa beli apa aja barang yang mereka butuhkan tanpa aku ada toko offline gitu ya Bu ya. Betul. Mantap. Ya, istilah keren banget. Kita harus siap kalau misalkan customer itu suatu saat menghubungi kita, nanya ke kita, aku butuh barang ini, ada nggak, bisa nggak, ngusahain. Kita beri service yang optimal lah buat mereka, walaupun kadang customer itu ada kalanya mereka, maaf ya, mungkin agak rewel, mintanya yang ini, cuma kita harus telaten, kita harus sabar, kita berikan pelayanan terbaik. Nanti kalau mereka pertama kali mereka puas, itu pasti mereka akan jadi customer yang royal. Kalau mereka butuh apa-apa itu pasti akan menghubungi kita lagi, walaupun kita nggak posting itu, pada saat itu kita nggak posting, tapi mereka ingat, mereka nyari kita, mereka repeat order lagi, seperti itu. Jadi bagaimana membangun komunikasi juga dengan customer, karena kalau bagi saya,
kita nyari customer itu dalam jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi supaya customer itu akhirnya loyal dengan kita. Walaupun kita nggak share produk itu, tapi ketika mereka butuh, mereka ingat ke kita. Itu yang penting. Oke, nah ini nyambung Bu pertanyaannya. Nah, kira-kira hal penting apa atau strategi apa dari Bu Dia untuk mempertahankan konsumen kita untuk terus order sama kita, terus ngebangun kepercayaan mereka dengan kita? Karena itu sulit banget nih Bu menurut Sandi. Yang pertama karena barangnya itu belum ada atau mereka belum bisa langsung melihat barangnya, itu kan salah satu kepercayaan yang luar biasa. Akhirnya aku memilih untuk ke Bu Dia nih ordernya. Itu apa sih Bu rahasianya? Kita berusaha amanah ya, orang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau bagi saya, kita dagang itu kan bukan semata-mata, ya memang kita nyari keuntungan, kita nyari penghasilan, nyari ma'isyah, tapi terlepas dari itu kita berusaha menjadi pedagang yang amanah. Jadi pada saat customer itu nanya, kita punya barang nggak? Punya barang ini nggak? Kita bilang punya. Coba sih saya lihat, kita kirimkan foto produknya beserta dengan deskripsi lengkapnya. Nanti kalau misalkan customer nanya, ini barangnya kualitasnya gimana, kita sampaikan apa adanya. Misalkan ada customer yang sudah pernah order, kita sampaikan reviewnya, Ibu ini ternyata dengan harga sekian, misalkan untuk baju ini, atau mukenanya kainnya lebih tipis, kita sampaikan apa adanya. Jadi pada saat mereka memutuskan kemudian mereka mau beli atau enggak, itu kita sudah melakukan edukasi, dan itu yang penting. Poin baru itu datang, mereka tahu, oh dengan harga segini kualitasnya begini, dan mereka nggak akan kecewa. Terus yang lebih penting lagi, kita menjaga. Jadi pada saat setelah barang itu diterima oleh konsumen, kita follow up lagi. Misal pesan madu, gimana 3 hari kemudian misalkan ya, setelah mereka konsumsi madu, gimana setelah konsumsi madunya, ada perubahan, jadi lebih enak kan badannya, gini-gini kita nanya. Terus mungkin nanti misalkan kita bisa estimasi ya, misalkan produk madu, oh habis dalam waktu 2 minggu, kita coba follow up lagi. 2 minggu lagi kita follow up, sambil sesekali kita lihat statusnya beliau. Kita komeni hal-hal yang positif. Jadi beliau merasa bahwa tidak hanya dalam urusan dagang aja, tapi kita itu care sama kegiatan beliau sehari-harinya, begitu. Oke, keren. Ini banyak banget nih reseller-reseller yang lagi berjuang. Ini harus banget nonton ini karena banyak banget poin-poin yang menurut Sandi emang harus diikutin untuk kita sebagai reseller ataupun yang punya bisnis. Jadi yang kayak Ibu jelasin tadi, yang pertama gimana ngebuat mereka percaya dengan satu, Ibu ceritain produknya kayak gimana, testimoninya, terus produknya, sampai dengan deskripsinya, sama dengan yang tadi Ibu jelasin juga kalau nggak harus melulu nanyain tentang produk, ngejual, tapi care sama mereka, ngebangun chemistry yang gimana caranya, ya mereka harus inget kita terus gitu. Keren banget. Nah, betul. Kalau udah ke konsumen nih Bu, kira-kira dari Bu Dia sendiri kan banyak banget barang yang dijual, baik itu dari offline dulu sampai dengan sekarang. Kira-kira kalau dari September Ibu bergabung di Evermos, barang apa sih Bu yang emang benar-benar banyak diminati sama konsumen untuk order di Ibu? Kalau untuk konsumen saya, kebetulan saya kan tiap hampir produk-produk Evermos itu sebagian besar saya posting. Jadi saya tidak mengkhususkan pada satu produk aja. Saya posting ada home living, ada fashion, kemudian ada makanan, minuman kesehatan, emas juga saya posting. Kalau misalkan produk fashion itu banyak di mukena, banyak di hijab-hijab, kemudian banyak di gamis. Kalau minuman yang sering itu madu itu sering. Kemudian emas, kebetulan saya jalan kelompok emas, ini masuk kelompok 7 mau ke kelompok 8. Kemudian untuk produk-produk yang lainnya, misalkan peralatan sekolah atau apa itu kebutuhan kita sehari-hari, itu home living, peralatan dapur juga banyak lah. Ibu-ibu itu tertarik juga, misalkan kita
Dan pada saat share itu selain kita posting foto produknya, kita juga posting video, dan itu menurut saya sangat efektif untuk menarik customer mau order itu. Mereka jadi lihat videonya itu kayaknya menarik gitu ya, jadinya mereka tanya-tanya lagi, ini gimana sih gitu. Mantap. Berarti sejauh ini emang dominannya masih emas sama peralatan ibadah mungkin ya Bu ya? Iya itu. Oke. Kalau emas nih nominalnya itu kan banyak, dan semoga omsetnya juga ke ibunya banyak. Nah, kira-kira omset ibu dari bulan September atau dari gabung Evermost sampai dengan sekarang omsetnya itu udah berapa sih? Boleh dikasih tahu nggak? Kalau secara penjualan saya dari September itu masih di pemula. Alhamdulillah kalau nggak salah di bulan April itu sudah ke Sultan. Jadi dengan sudah ke Sultan, dan dengan adanya peningkatan kelas reseller itu tentunya kan semakin besar poin yang kita dapat, semakin besar pula komisi yang kita dapatkan. Kalau di posisi yang di Sultan ini ya kalau secara omset mungkin sekitar dalam sebulan 15 juta. Kurang lebihnya segitulah total pembeliannya. Kalau misalkan kita hitung ambil aja lah 2% misalkan begitu, atau 5% ya mungkin teman-teman kan bisa menghitung nilainya berapa, belum termasuk itu baru selisih dari harga yang kita jual. Terus kalau di Evermost kan keuntungannya kita bisa dapat poin, bisa dapat komisi mingguan, itu yang ya tentunya sangat bermanfaat lah untuk nambah kebutuhan, nambah jajannya anak-anak juga. Siap. Oke. Nah, aku mau nanya satu lagi mungkin Bu. Kira-kira ini bukan kira-kira lagi sih sebenarnya, pasti udah pernah Ibu dapetin. Dari banyaknya program, dari banyaknya hadiah-hadiah yang ada di Evermost, kira-kira Ibu tuh udah pernah dapat apa aja? Misalkan poin yang udah berapa banyak poinnya, terus ditukerin sama apa poinnya, terus Liga Tamasya atau gimana? Udah pernah dapat apa aja nih Bu? Kalau saya selama gabung di Evermost ini alhamdulillah ya, sejak bulan September sampai sekarang sudah beberapa kali saya bisa tukar poin, tapi selama ini saya tukernya selalu dalam bentuk emas. Jadi sudah pernah tukar emas 1 gram, pernah 2 gram, kemudian dari penjualan saya itu bisa dapat emas 0,5 gram, pernah dapat emas lagi 1 gram. Kemudian kadang kalau misalkan ada top spender kayak gitu itu bisa dapat komisi lagi ya, entah 100.000, 250.000. Alhamdulillah, yang penting kuncinya kita sebagai reseller kita harus semangat posting tiap hari, harus istiqomah, harus nguatin mental. Kalau misalkan ada customer yang maaf agak rewel, kita harus tetap semangat karena customer nggak hanya satu aja. Jadi kalau misalkan terpada asiknya beliau tidak pesen kita, oh berarti bukan rezeki kita. Kita cari yang lain. Terus yang penting tetap semangat posting. Itu kuncinya, tetap istiqomah. Mantap Ibu, keren banget. Berarti kalau Ibu tadi itu yang Ibu inget ya, di luar yang Ibu inget tuh Sandi yakin masih banyak banget hadiah-hadiah komisi-komisi yang Ibu dapetin. Total aja yang Ibu sebut tadi itu kurang lebih udah 5,5 gram yang Ibu dapetin. Luar biasa. Nah, kalau kayak gitu, ini Sandi mau minta satu kalimat ataupun ucapan semangat untuk para reseller yang sedang berjuang, Bu. Bismillah, gimana caranya mereka yang lagi down jadi semangat lagi nonton video kita hari ini, mereka yang lagi semangat makin semangat lagi untuk terus ikhtiar dan konsisten. Boleh dong Bu? Iya, jadi rezeki kita memang sudah ditetapkan sama Allah, tapi kita tetap harus semangat ikhtiar, harus ikhtiarnya dengan cara selalu semangat posting setiap hari, jangan putus asa. Kita kejar rezeki Allah
dengan gabung di Evermos ini cari rezeki yang halal, yang barokah itu. Amin. Ya, balik lagi ke niat dan tujuan sama ikhtiar dan konsisten ya Bu ya. Betul. Ya, Bu Dia, aku seneng banget ngobrol sama Bu Dia hari ini, tapi sayang banget waktu kita sudah sangat di ujung gitu. Udah selesai kayak gitu, dan semoga kita bakal ada kegiatan lagi, mungkin bukan cerita tapi kisah-kisah yang langsung di area yang bisa kita kasih kepada reseller-reseller yang sedang berjuang. Semoga makin bisa grow lagi, berkembang lagi, makin banyak lagi hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Dan aku mau ngucapin makasih banyak buat Bu Dia, udah ngeluangin waktunya, udah sharing-sharing tips, trik, terus udah bagi juga mungkin cerita-cerita yang mungkin menurut Bu Dia biasa aja, untuk kita yang nonton, apalagi aku, itu luar biasa banget kisah-kisah yang bisa kita angkat hari ini. Terus aku mau ngucapin juga makasih banyak untuk para sobat reseller yang lagi nonton video ini. Semoga hal-hal baik, cerita-cerita inspiratif bisa didapatkan, dan dengan adanya program ini semoga baik penjualan, komunitas, terus silaturahminya makin banyak dan makin berkembang. Oke, kalau kayak gitu Bu Dia, makasih banyak. Ada lagi mau disampaikan sama reseller kita atau teman-teman kita yang lagi berjuang? Intinya begini teman-teman semua ya, saya sendiri ini ibu, istri, ya pekerja. Dengan keterbatasan waktu itu tidak menjadi penghambat kita untuk kita tetap berikhtiar. Rutinkan posting terus setiap hari. Saya juga secara teknologi saya nggak pintar-pintar banget ya, biasa aja, kadang bingung juga. Yang penting kita tetap semangat. Saya hanya share dari status WA. Tentunya teman-teman reseller lain dengan kemampuan yang lebih dari saya bisa mengenal marketplace lain, peluangnya untuk mempromosikan produk lebih besar. Ayo lebih semangat lagi. Kita maksimalkan ikhtiar kita supaya kita bisa dapat rezeki yang halal, yang berkah, yang semuanya kita niatkan kita menjemput rezeki dan berdagang sesuai sunnah Rasulullah. Nanti hasilnya kita serahkan, yang penting kita sudah maksimalkan ikhtiar. Itu Mas Andi. Keren banget. Makasih banyak Ibu. Kalau kayak gitu kita tutup ya. Jangan lupa untuk sobat yang lagi nonton ini, videonya di like, di komen, di subscribe. Semoga informasi-informasi positif ini dapat tersebar dan makin banyak orang yang keren dan berkembang terus di Evermos gitu. Langsung aja, mungkin terima kasih banyak Bu Dia, kita tutup. Sampai jumpa lagi di program kita selanjutnya di Ngobrol Bareng Reseller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evermos.